kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktunya untuk hadir di sosialisasi sadar budaya risiko atau sadari ini. Jadi sadari ini termasuk bagian dari sosialisasi ACMS Pak, di mana ACMS itu mengenalkan budaya perusahaan. Jadi salah satu yang mau kita sampaikan di sini adalah tentang manajemen risiko perkebunan. Jadi risiko itu apa? Risiko itu ketidakpastian. Jadi risiko itu selalu ditemui di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di perkebunan ini. Jadi setiap usaha manusia itu selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian atau berhadapan dengan risiko itu sendiri. Ya. Nah, jadi contohnya kita langsung ke contoh aja. Jadi kalau di perkebunan itu resikonya itu yang paling kita rasakan itu tentang ketergantungan terhadap alam. Jadi kayak seperti sekarang kita berada di musim kemarau yang panjang, itu menyebabkan perubahan-perubahan dan pengaruh-pengaruh pada perkebunan kita sendiri. Gitu. Jadi seperti kalau dia musim kemarau, produksi buah umumnya menurun. Produksi buah umumnya menurun. Sementara kalau di musim penghujan menurun juga. Menurunnya itu karena misalnya susah panen kelapa sawit dan sebagainya. Jadi jadi di sini disampaikan bahwa operasional on-farm atau perkebunan itu sangat bergantung dengan alam. Nah, jadi produksi yang dipengaruhi oleh alam tadi itu ada 5 roda penggeraknya. 5 roda penggeraknya itu ada regulasi dan finansial, itu kebijakan pemerintah, kemudian sikap SDM, kemudian teknologi, kemudian harga, dan itu tadi ketidakpastian alam, yaitu fluktuasi akibat cuaca dan siklus biologis. Nah, jadi ancaman biologis yang berus potensial produksi kayak di kelapa sawit ini, misalnya komposisi tanaman tua. Jadi kalau dia sudah terlalu banyak dominasi tanaman tua, berarti membuat produksi menurun karena puncak produksinya kan sudah lewat. Jadi kalau sudah tanaman tua, berarti produksi buah sawit itu semakin menurun. Kemudian ledakan populasi hama. Nah, ini juga sering terjadi di kebun. Jadi dia kalau sudah hama mengenai tanaman kelapa sawit, membuat produksi buah menurun. Kemudian ada alat baru, teknologi baru yang digunakan di perkebunan. Misalnya ini penguasaan teknologi agrokimia atau mekanisasi. Dia justru membuat resiko yang baru. Misalnya kalau egrek itu kita buat otomatis, justru semakin berbahaya sama pemanen itu sendiri. Kemudian pelanggaran protokol K3, misalnya aplikasi pestisida yang mengabaikan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu juga membahayakan SDM, tapi juga merusak kualitas hasil produksi. Jadi, misalnya ini di kondisi tanaman. Jadi dia ada aplikasi mengumpulkan. Kemudian indikator risikonya apa? Itulah dia tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat tempat atau lokasi. Kemudian indikator risiko yang mempengaruhinya itu adalah misalnya salah dosis, kemudian penempatan yang sembarangan, jenis pupuk, dan aplikasi yang salah. Jadi berikut contoh-contohnya. Nah, jadi untuk manajemen risiko di perkebunan itu ada 3 langkah untuk mengamankannya. Yang pertama, inventarisasi secara menyeluruh. Jadi kita petakan Pak potensi-potensi risiko yang ada di lapangan. Kalau dia di PKS, kita petakanlah
apa sih resiko-resiko yang mungkin terjadi untuk di PKS ini, mulai dari gerbang pintu masuk sampai ke dalam pabrik. Kemudian yang kedua, diklasifikasikan secara akurat. Jadi resiko-resiko itu tadi dikelompokkan menurut jenisnya, apakah ada resiko dari alam, resiko dari manusia, atau resiko dari mesin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah kita petakan dan kita kelompokkan resikonya, kemudian kita intervensi, maksudnya kita kelola resikonya. Resiko yang sudah ada tadi kita cari solusi strateginya bagaimana supaya dampaknya itu seminimal mungkin dan kerugiannya seminimal mungkin. Oke, demikian sosialisasi dari hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.